kasih Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami datang, kami memohon bimbingan Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan jiwa kami disegarkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, kami boleh mendengar dan kami boleh merenungkan akan firman Tuhan yang hidup, yang dapat mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, entah itu cerita atau kebutuhan atau apapun itu, siapa kira-kira orang pertama yang kita cari? Ya, kalau anak-anak pada umumnya akan menjawab orang tua yang akan mereka cari, atau teman mereka ketika mereka remaja. Kalau sudah suami istri, biasanya pasangan kita ya, teman dekat, atau sahabat, atau mentor kita yang dapat kita percaya. Benar ya Bapak Ibu? Yang pasti kita akan mencari orang yang dekat, yang kita percaya, yang kita rasanya nyaman ketika kita berdiskusi dengan dia atau berbicara, bercerita dengannya. Tentu semuanya ini tidak terjadi secara instan atau tiba-tiba atau dalam waktu yang singkat ya Bapak Ibu. Tapi relasi ini pasti terjadi dan terjalin ketika kita atau saya dengan sahabat saya atau Bapak Ibu dengan rekan membangun komunikasi yang intim. Ada keterbukaan, ada kejujuran, apa adanya dengan orang tersebut. Nah, Bapak Ibu, pagi ini saya rindu mengangkat salah satu kisah Raja Daud, di mana dalam kisah ini memperlihatkan keintiman komunikasinya dengan Tuhan Allah yang terambil dari 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Tapi saya tidak membacakan semuanya, saya hanya akan membacakan beberapa bagian saja. Bapak Ibu, ketika Daud diangkat menjadi raja atas Israel dan orang Filistin mendengar berita ini, mereka mau menangkap Daud. Daud pergi ke kubu pertahanan dan orang Filistin mengatur strategi berpencar di lembah Refaim. Begitu yang ditulis di ayat 17-18. Lalu dikatakan di ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu Daud mengikuti apa kata Tuhan dan memukul kalah orang Filistin, serta berseru, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Begitu kata Daud. Artinya Daud mengakui bahwa Tuhanlah yang berperang bagi dia, sehingga Israel menang. Kemudian di dalam perikop yang sama berlanjut kejadian yang kedua. Menarik sekali, di sini juga dikatakan orang Filistin kembali mau menyerang Daud dan sekali lagi mereka berpencar di lembah Refaim. Strategi yang sama yang dipakai oleh orang Filistin. Lalu dikatakan di ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Ia maksudnya Tuhan Allah. Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dilanjutkan ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin.
Dan benar Bapak Ibu, sekali lagi Daud menuruti apa yang Tuhan perintahkan dan orang Filistin dikalahkan. Bapak Ibu, melalui kisah Daud memukul kalah orang Filistin ini, apa yang dapat kita pelajari? Mungkin jika kita ada di posisi Daud, sebagian dari kita ada yang berpikir, ya seperti yang saya pikirkan juga, kan musuh pakai strategi yang sama. Ya udahlah, kita juga lawan dengan strategi yang sama aja. Gak perlu tanya Tuhan lagi, jawabannya pasti sama kok. Tadi yang pertama sudah menang, pastilah yang kedua juga akan menang. Mungkin ada yang berpikir demikian, ya. Tetapi apa yang Daud lakukan, Bapak Ibu? Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Alkitab mencatat 2 kali ya, Daud bertanya kepada Tuhan. Meskipun kondisinya sama, strategi orang Filistin sama, tetapi dia tidak gegabah. Dia tidak menganggap dirinya lebih pintar dari Tuhan. Tapi dia tanya lagi kepada Tuhan. Daud tetap melibatkan Tuhan meskipun dia sudah expert ya, sudah ahli di dalam peperangan. Nah, bagian inilah Bapak Ibu yang perlu kita teladani. Terus tanya kepada Tuhan. Beritahu Yesus, seperti ada pujian itu ya Bapak Ibu. Terus libatkan Tuhan dalam segala sesuatu, khususnya ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, ketika kita akan mengambil keputusan dalam segala situasi dan kondisi. Terus tanya kepada Tuhan, beritahu Yesus. Bapak Ibu, melalui kisah 2 Samuel 5 tadi yang kita bahas, yang kita renungkan, Daud memperlihatkan kedekatan relasinya dengan Tuhan. Daud menunjukkan keintiman komunikasi yang terjalin bersama dengan Allah Yahweh. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah memiliki relasi yang intim dengan Tuhan? Amin. Saya akan menyanyikan sedikit ref dari pujian Beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus penuh kemurahan. Janganlah bimbang pun tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau berjanji, kami mau berkomitmen untuk selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk selalu memberitahu Engkau ya Yesus. Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang dapat kami andalkan, Tuhan yang selalu mendukung kami, dan Tuhan yang menjadi penasehat kami itulah yang boleh terus kami pegang di dalam kami memutuskan segala sesuatu, di dalam kami mengambil pilihan di dalam hidup ini. Mohon penyertaan Tuhan, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.